Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ketemu lagi bareng guru gawah di sini. Ya, hari ini saya akan berbagi terkait kisi-kisi UP. Nah, bagi teman-teman yang menuju ke UP sekarang harus mulai dipersiapkan ya. Nah, hari ini saya akan membedah teori perkembangan peserta didik. Nah, seperti apa saja sih teori-teori yang sering keluar? Langsung aja ya, kita cek ya. Namun untuk sebelumnya mohon bantuan like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini jika dirasa diperlukan. Kita langsung aja ke teori yang pertama, yaitu teori psikoanalitis. Nah, teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, teori ini dapat dipandang sebagai teknis terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Dan yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Kemudian yang kedua, teori kognitif. Nah, teori ini yang sering kita dengar ya. Teori yang mengkaji tentang bagaimana cara persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi yang dilakukan oleh seorang pembelajar. Yang paling terkenal adalah teori kognitif dari Piaget ya. Nah, bagaimana sih fase-fasenya? Yang pertama, tahap sensori motorik. Ini terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional. Ini pada umur 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga, tahap praoperasional konkret umur 7 sampai 11 tahun dan yang terakhir, tahap operasional formal. Nah, ini dialami ya pada anak-anak yang berumur 11 sampai 15 tahun. Kemudian selanjutnya, teori perilaku atau behaviorisme. Nah, pada teori ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Nah, di sini ya, kalau misalnya kata kuncinya di sini adalah stimulus dan respon. Gampang aja kalau misalnya di dalam soal nanti ada stimulus dan kemudian ada responnya, pasti teori behaviorisme ya. Nah, kemudian yang selanjutnya teori belajar sosial nih yang mempengaruhi ya. Teori belajar sosial ini dipengaruhi oleh teori perilaku ya. Nah, teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor penting yang mempengaruhi perilaku, tetapi proses-proses kognitif tidak kalah pentingnya. Kemudian yang selanjutnya, ini yang sering keluar nih. Kalau menurut saya secara pribadi, teori ini yang paling banyak keluar nih, teori etologi. Ya, salah satunya adalah teori etologi ya. Di sini merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku, khususnya tingkah laku perseorangan. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang rentang kehidupan. Dengan kata lain, ada periode kritis dan sensitif bagi beberapa pengalaman. Kemudian di sini titik tekannya di biologis ya, mempengaruhi sekali. Kemudian teori ekologi. Nah, di sini sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Nah, perbedaannya dari etologi itu titik tekannya pada pengaruh biologis, kemudian kalau ekologi ini pengaruh lingkungan ya. Nah, dalam teori ekologi menjelaskan ada 5 sistem lingkungan yang penting. Yang pertama, mikrosistem, yang kedua, mesosistem, yang ketiga, ekosistem, dan yang keempat, makrosistem, dan yang terakhir, kronosistem. Nah, seperti apa sih bentuk dari
dari kisi-kisi yang UP ya, kisi-kisi UP yang sudah beredar atau seperti yang tahun lalu ya. Di sini nantinya akan disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Nah, peserta dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai dengan situasi yang diberikan itu ya. Contohnya ya, di sini pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Condition of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, D. Social learning, atau E. Learning by doing. Nah, gimana menurut Bapak Ibu? Sudah ketemu nggak jawabannya? Iya, gampang ya. Yang C ya, Cognitive development. Nah, bagaimana penjelasannya? Di sini ada penjelasan secara singkat. Di sini dinyatakan kenapa C? Karena salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Nah, berikut ini 3 poin utama yang harus Anda pahami terkait hal tersebut ya. Yang pertama ada pola dasar pembelajaran. Pada teori belajar condition of learning tidak dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Kemudian pola dasar pembelajaran pada teori belajar information processing adalah dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif. Dan yang terakhir, pola dasar pembelajaran pada teori belajar social learning adalah dengan pemberian model penguatan dan pelatihan ulang. Jadi, yang paling tepat di sini adalah tahap di cognitive development ya. Oke. Mungkin sampai sana saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada masukan, saran, atau pertanyaan, silahkan langsung klik di kolom komentar ya. Jangan lupa berbagi kepada teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.